Oke, jadi pada bagian kali ini kita akan mempelajari bagaimanakah computational thinking itu dapat terlibat untuk menyelesaikan permasalahan fisika, terutama dalam bentuk soal pada materi tentang hukum Newton, tentang gerak dan penerapannya. Oke, jadi harapannya teman-teman sebelum kalian mempelajari sesi ini, kalian sudah pernah membaca tentang apa itu computational thinking agar kalian punya bayangan dan saya tidak perlu untuk menjelaskan lagi di sini. Oke, langsung saja. Sebelumnya ada sebuah quotes dari Profesor Computational Thinking yaitu Profesor Timbal dan Dijkstra, yang intinya beliau berdua itu bilang kalau computational thinking itu lebih dari sekedar tentang komputer, sebagaimana ilmu astronomi itu juga lebih dari sekedar tentang teleskop. Jadi komputer itu hanyalah sebuah alatnya, yang lebih penting adalah manusianya, yaitu cara berpikir manusianya. Nah, pada bagian ini nanti kita akan melihat bagaimanakah cara berpikir computational thinking itu dapat kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika dalam bentuk soal. Nah, soal yang pertama ini saya sebut sebagai soal algorithm based on concept. Jadi soal yang seperti ini membutuhkan jawaban berupa langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Jadi biasanya soal seperti ini itu minta kita untuk bikin langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Langsung saja, contohnya adalah seperti soal berikut ini. Jadi ada sebuah soal, Tono akan menebang pohon bambu dengan menggunakan golok. Namun saat akan digunakan, ternyata keadaan besi mata pisau golok terlepas dari gagangnya. Nah, ini bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan golok ataupun sabit, itu mungkin sudah tahu kondisi seperti ini. Jadi gagang mata pisaunya itu terlepas dari gagangnya, atau besi mata pisaunya terlepas dari gagangnya. Nah, di sini diminta bagaimanakah cara Tono memasang besi mata pisau tersebut ke dalam gagang dengan kuat, tentu saja tanpa harus menggunakan palu ataupun memukul ininya, mata pisaunya, tanpa memukul besinya itu gitu. Nah, jadi tadi mata pisaunya lepas, terus Tono pengen pasang lagi. Tentu saja pasangnya pengen yang kuat gitu, tapi nggak boleh dia pakai alat pukul. Oke, di sini ada petunjuknya, yaitu menggunakan konsep hukum 1 Newton tentang kelembaman. Nah, kira-kira gimana teman-teman kalau teman-teman udah terbiasa menggunain, biasanya ini ya, kalau teman-teman di desa itu menggunain ini apa, sabit, teman-teman udah biasa untuk benerin ini gitu. Nah, caranya gimana? Jadi yang pertama, soal ini itu adalah soal yang menuntut kita untuk merumuskan solusi berupa langkah-langkah, atau bahasa lainnya di dalam computational thinking itu algoritma. Nah, langkah-langkah tersebut haruslah efektif dan efisien. Nah, untuk menyusun langkah-langkah yang efektif dan efisien, kita perlu menyusunnya berdasarkan ilmu. Nah, dalam hal ini adalah konsep hukum 1 Newton tentang kelembaman. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masukkan dulu besi mata pisaunya ke dalam lubang atau gagangnya. Tentu ketika dimasukkan ini kan nggak langsung kuat, tertancap kuat. Nah, baru kemudian berikutnya kita memikirkan gimana caranya dia itu bisa tertancap kuat tanpa perlu menggunakan alat pukul. Caranya adalah seperti ini. Untuk menguatkan tertancapnya besi mata pisau pada handle, hentakkan atau benturkan bagian bawah handle. Nah, yang dihentakkan itu bagian bawah handle-nya gitu. Jadi kayunya tadi yang dihentakkan pada bagian bawah pada sebuah landasan hentakan, bisa batu atau bisa yang lainnya gitu. Nah, disinilah kelembaman itu bekerja, karena efek kelembaman secara otomatis besi mata pisau akan masuk tertancap dengan kuat ketika gagang tersebut dihentakkan. Jadi seperti itu. Oke, simple kan untuk soal yang pertama ini. Selanjutnya kita akan lihat untuk soal-soal yang selanjutnya. Pasti makin menarik.